Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari saya ajak saudara datang ke hadirat Tuhan. Perbaharui komitmen kita dalam kita mengikut Tuhan. Nyanyikan pujian ini, Mahkota Kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani-Mu seumur hidupku, ku kan setia. Oh, Tuhan tolong, Tuhan mampukan. Haleluya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Demikian Tuhan, kerinduan kami melayani-Mu seumur hidup kami. Bukan kekuatan kegagahan kami, tapi kasih karunia daripada-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pagi hari ini. Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Judul perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpaling Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada banyak orang gagal faham dalam hal mengikut Yesus. Ada orang yang menganggap jika mengikut Yesus tidak akan lagi mengalami penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kelaparan, pokoknya semuanya aman terkendali. Pemahaman ini bukan hanya bagi mereka yang baru mengikut Yesus, bahkan ada yang sudah lama mengikut Yesus masih beranggapan demikian. Salah satunya penganut aliran teologi kesuksesan. Mereka beranggapan bahwa tanda orang beriman adalah sukses dalam artian apa yang diingini akan terwujud semuanya. Benarkah demikian? Kalau kita memahami apa yang sedang kita renungkan hari ini, firman Tuhan mengatakan bahwa kita yang mengikut Yesus harus memikul salib dan menyangkal diri. Ini pun juga bukan berarti setiap kita sebagai pengikut Kristus harus mengalami penderitaan dan hidupnya terus dalam penderitaan. Tidak juga demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu bagaimana? Yang pasti bagi setiap pengikut Yesus yang setia, sebagaimana nampak dalam kehidupan Rasul Paulus, selalu bersukacita senantiasa dalam situasi bagaimanapun, entah itu kecukupan ataupun kekurangan. Jika diberkati dengan kekayaan, tidak menjadi sombong, bahkan semakin luar biasa menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga ketika dalam kesengsaraan, tidak membuat dia bersungut-sungut,
menyalahkan keadaan dan Tuhan, tetapi sebaliknya semakin bertekun di dalam Tuhan. Sebab kita percaya, sebagaimana disaksikan Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, gagal faham bisa saja terjadi kepada siapapun. Seperti yang dialami Petrus dalam perikop yang kita bahas pagi ini. Bayangkan Petrus sudah mengikut Tuhan selama lebih dari 3 tahun dan mengikutnya siang dan malam. Petrus juga dianggap pemimpin di antara teman-temannya, tapi masih juga bisa gagal paham tentang penderitaan yang harus dialami Yesus. Jika merujuk secara logika, sikap Petrus sebetulnya wajar. Bukankah Yesus sangat berkuasa? 5 roti dan 2 ekor ikan. Dia berkati dan dapat memberi makan 5.000 orang laki-laki yang terhitung, belum termasuk wanita dan anak-anak yang hadir. Bahkan sisa 12 keranjang. Bukankah Yesus tidak hanya menyembuhkan yang sakit, tetapi bahkan membangkitkan orang mati? Bukankah Yesus yang berkuasa juga terhadap alam di mana angin dan gelombang ketika di hari menjadi tenang? Sampai hari ini bisa jadi masih banyak orang yang gagal paham tentang penderitaan orang percaya. Masih banyak orang berpikir kalau kita menderita itu karena kurang iman. Apakah penderitaan Yesus karena kekurangan iman? Tentu tidak. Dari peristiwa ini, Yesus mau mengajar kepada kita. Yang pertama, Dia Mesias Juru Selamat yang sudah dinubuatkan demi menebus dosa umat manusia. Dia akan mengalami banyak penderitaan, bahkan mati. Namun pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Harusnya murid-murid mengingat hal itu. Harusnya Petrus mengingat hal itu. Yang kedua, ungkapan mengikut Yesus menyangkal diri dan mengikut salib berarti menyatakan bahwa perjalanan hidup seorang yang sudah percaya akan Yesus Kristus juga akan banyak menanggung penderitaan. Mengapa? Yang pertama, kita menderita dalam perjuangan kita seumur hidup melawan dosa. Roma 6 ayat 1-21 menjelaskan tentang itu. Yang kedua, kita menderita dalam peperangan dengan iblis dan kuasa kegelapan. Pada waktu kita membesarkan kerajaan Allah, demikian juga penganiayaan yang akan datang melalui perlawanan kita terhadap guru-guru palsu yang memutarbalikkan kebenaran Injil. Galatia 1 ayat 9, Filipi 1 ayat 15-17. Lalu yang ketiga, kita menderita karena kita menanggung kebencian dan ejekan dari dunia yang tidak mau kita bersaksi tentang kasih Allah dan perbuatan mereka yang jahat. Ya, Yohanes 7 ayat 7. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, walau demikian, Yesus mau mengingatkan dan sekaligus menghiburkan murid-murid dan juga kita hari ini bahwa yang paling berharga bagi umat manusia, bagi kita orang percaya, yakni keselamatan itu sendiri. Yakni hidup yang kekal akan menjadi milik kita ketika kita tidak takut kehilangan nyawa sekalipun sebagai konsekuensi mengikut Yesus dengan setia. Daripada sukses dengan memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawa, di sini Yesus membandingkan memperoleh seluruh dunia dibandingkan dengan kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa yang dimaksud bukan sekedar mati, tetapi mati yang kekal, binasa. Tentu kita tidak ingin. Kita mau keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah berita hari ini. Yesus harus menderita dalam rangka penggenapan nubuatannya sebagai Mesias. Kita pengikut Kristus mengalami penderitaan. Kenapa? Karena kita harus berjuang seumur hidup melawan dosa. Karena kita harus berjuang melawan kuasa kegelapan dalam memperluas kerajaan Allah. Karena kita
dibenci oleh dunia ini karena pewartaan dan pemberitaan, karena mereka jahat dan menolak pemberitaan itu. Tetapi kita harus terus tahan menderita. Jadilah kuat oleh kasih karunia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu. Pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat, dan Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Firman-Mu hari ini mengajar kami untuk mengenal ajaran dalam hal kami mengikut Yesus. Bahwa dalam kami mengikut Yesus, ada bagian kami harus menderita. Tetapi kasih karunia Tuhan akan menolong kami memenangkan setiap pergumulan perjuangan kami, baik melawan dosa, melawan kuasa kegelapan, dan kebencian dunia ini. Kami akan memenangkan perjuangan kami dengan kasih yang daripada Tuhan, dengan Injil keselamatan, sehingga orang-orang yang membenci Tuhan dan membenci kami, justru mereka dikasihani Tuhan dan memperoleh keselamatan melalui pemberitaan, pewartaan daripada setiap kami. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan oleh kasih karunia-Mu. Hari ini kami berdoa secara khusus bagi setiap keluarga umat-Mu Tuhan. Satukan kami dalam kasih sayang-Mu Tuhan, sehingga ada keharmonisan, kesatuan yang nampak. Oleh kesatuan dan keharmonisan itu, berkat Tuhan dicurahkan seperti embun di Gunung Hermon yang mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah Allah memerintahkan berkat-Nya dicurahkan, mengalir terus tanpa henti. Karena ada kesatuan, ada keharmonisan yang memuliakan Tuhan, yang menyatakan gaya hidup Allah dalam setiap rumah tangga daripada umat-Mu. Suami, istri, orang tua, anak hidup dalam takut akan Tuhan, menjalankan tugas dan panggilannya dalam hidup berumah tangga. Urapilah para suami dengan otoritas yang daripada Tuhan, otoritas seorang raja, nabi, dan imam bagi keluarganya. Berkatilah tangannya sehingga apa yang dikerjakan menjadi berhasil, mencukupkan kebutuhan keluarganya, menjaga dan melindungi, juga menjadi teladan iman bagi keluarganya, istri dan anak-anaknya. Dan urapilah para istri untuk menjadi wanita-wanita yang bijaksana, yang cantik perbuatannya, dan memuliakan Tuhan melalui pelayanan yang penuh kasih sayang kepada suami dan anak-anak, merawat mereka dan membimbing mereka dalam iman percaya. Berkatilah anak-anak kami Tuhan, masa depan mereka, jaga lindungi mereka, sertai mereka, studi mereka, pekerjaan mereka, karir masa depan mereka, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang sekolah atau bekerja di luar kota, bahkan di luar negeri. Tangan Tuhan melindungi, menyertai anak-anak kami semuanya. Kami juga berdoa bagi keluarga ilahi, yaitu gereja Tuhan di mana kami bertumbuh dalam iman percaya, supaya setiap keluarga mengambil bagiannya sebagai tubuh Kristus, membangun gereja untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami rindu setiap keluarga memuliakan Tuhan dalam pelayanan mereka, dalam hidup kudus, dalam pengabdian kepada-Mu. Demikian doa-doa kami Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Kristus. Shalom.